Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini khusus kami buat untuk meresponi pertanyaan-pertanyaan para pemirsa seputar iman Kristen yang saudara sudah sampaikan melalui SMS, telepon, dan WhatsApp kepada tim Respon Pijar TV. Kami senang melayani respon saudara. Untuk itu, kirimkan pertanyaan, permohonan doa, ataupun saran saudara ke nomor telepon yang tertera di layar kaca. Kami akan senantiasa berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara baik secara langsung maupun melalui program-program yang kami buat khusus bagi saudara. Selamat menyaksikan. Shalom pemirsa Pijar TV. Kita sudah membahas mengenai mengapa kita sulit masuk dalam ketaatan. Pertama, karena kita menggunakan logika kita. Yang kedua, kita melakukan ketaatan karena kita takut. Dan yang ketiga, kita melakukan ketaatan karena kewajiban. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana supaya kita bisa bertekun di dalam ketaatan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Hal pertama yang harus kita ubah di dalam pikiran kita adalah merubah definisi ketaatan itu sendiri. Kita harus mempersepsikan bahwa ketaatan itu bukan karena kita takut akan konsekuensinya, bukan karena kewajiban, dan bukan dengan menggunakan logika kita. Tetapi ketaatan itu harus didasari oleh kasih kita kepada Tuhan. Itulah yang benar. Jadi kita melakukan ketaatan karena kita mengasihi Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan sementara kita tidak meluangkan banyak waktu kita di dalam kehidupan ini untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, barulah kita bisa mengasihi. Saya ambil ilustrasi ini untuk lebih menjelaskan. Ketika saudara sebelum masuk dalam perkawinan, saudara masuk dalam tahap pacaran. Bagaimana saudara bisa mencintai seseorang tanpa melakukan komunikasi dengan orang tersebut? Pertama kan kita kenalan dulu. Waktu kita kenalan, kita semakin mengerti, akhirnya kita bisa jatuh cinta. Demikian juga kita terhadap Tuhan. Kita harus menggali, mengenal siapa itu Tuhan, dan ketika kita berusaha untuk mengenal Dia, ketika itu juga kita bisa jatuh cinta kepada Tuhan. Jadi ketaatan yang benar adalah ketaatan yang didasari oleh kasih kita kepada Tuhan. Dan jangan dibalik. Banyak orang mengatakan begini, saya taat supaya saya diselamatkan. Salah. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, oleh karenanya kita taat. Bukan dengan ketaatan kita supaya kita diselamatkan. Nah, persepsi ini harus diluruskan di dalam kehidupan kita. Jadi ketaatan yang kita lakukan harus didasari kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melakukan ketaatan harus didasari oleh iman. Kita ambil satu contoh. Lihat Abraham. Bagaimana Abraham dikatakan sebagai bapa orang beriman. Luar biasa iman seorang Abraham ini. Di mana dia begitu taat kepada perintah Tuhan untuk membunuh anaknya. Padahal Tuhan sudah berjanji, melalui Ishaklah Abraham akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi pada saat itu Tuhan menyuruh Abraham untuk membunuh. Bagaimana dia bisa taat? Karena dia mengasihi Allahnya. Coba kita lihat tadi kasus Abraham ini. Abraham meninggalkan semua logikanya. Karena kalau kita menggunakan logika, saya yakinkan Abraham tidak akan mau masuk dalam ketaatan. Kenapa? Logika dia harusnya berpikir, Tuhan Allah berjanji melalui Ishak, saya memiliki banyak keturunan. Kenapa harus dibunuh sekarang si Ishak? Berarti ketika saya bunuh, berarti janji Tuhan akan tidak terlaksana. Itu logika kita. Tetapi apakah Abraham menggunakan logika? Tidak. Dia tanggalkan semua logikanya. Dia mau masuk dalam ketaatan karena dia mau taat kepada Allah. Kenapa? Karena begitu besar kasih dia kepada Allah.
Kenapa Abraham mengasihi Allah? Karena mereka memiliki hubungan yang intim. Abraham memiliki hubungan yang intim dengan Allahnya. Jadi ketaatan itu harus didasarkan oleh iman. Saya ambil contoh yang lain. Saudara tahu kisah Yusuf, anak Yakub, 13 tahun dia menderita sebelum menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir. Ketika Yusuf digoda oleh istri atasannya yaitu Potifar, Yusuf digoda untuk melakukan hubungan intim dengan istri Potifar. Coba kita melihat respon Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar. Kejadian 39 ayat 8. Inilah responnya Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Lihat kata-kata Yusuf. Bagaimana mungkin saya berbuat dosa terhadap Allah? Kenapa Yusuf bisa masuk dalam ketaatan? Karena dia mengenal siapa itu Allahnya. Ketika kita mengenal siapa itu Allah kita, ketika itu juga kita akan menghormati Allah kita. Semakin tinggi pengenalan kita akan Allah, semakin tinggi penghormatan kita kepada Allah yang kita kenal. Dan wujud nyata penghormatan itu adalah takut kepada Allah yang sudah ditunjukkan oleh Yusuf. Bagaimana Yusuf merespon godaan tersebut? Dia menolak untuk jatuh ke dalam dosa karena dia menghormati Allahnya. Dan dia berkata, saya tidak mungkin melakukan ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Apakah kita ketika dihadapkan dengan godaan, kita diperhadapkan terhadap dua pilihan, saya melakukan kehendak daging saya atau melakukan kehendak Tuhan? Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita masuk dalam ketaatan. Apa dasar kita melakukan kehendak Tuhan? Karena kita mengasihi Dia, karena kita mengenal Dia. Karena ketaatan itu wujud dari iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikutnya, bagaimana supaya kita bisa setia untuk masuk di dalam ketaatan? Kita harus membayar harga. Dan banyak orang Kristen tidak bisa masuk dalam ketaatan karena mereka tidak mau membayar harga. Apakah harga di sini? Harga di sini adalah pertentangan antara keinginan roh dan keinginan daging. Biasanya kita lebih menonjolkan keinginan daging kita dibandingkan keinginan roh kita. Itu yang membuat kita sulit masuk dalam ketaatan. Nah, ketika ketaatan itu kita mengerti harus membayar harga, berarti kita harus mau berkorban. Apa pengorbanan yang paling berat di dalam hidup kita? Menekan semua keinginan daging kita dan mewujud nyatakan keinginan Tuhan. Saya pun merasakan tidak gampang untuk melakukan kehendak Tuhan. Lebih gampang saya melakukan kehendak saya sendiri. Inilah natur dari dosa. Dan kita harus berjuang, harus berani membayar harga. Misalnya, saya bisa nonton bioskop 2 jam. Itu lebih gampang saya lakukan daripada saya diam di rumah baca Alkitab 2 jam. Saya lebih gampang kongko-kongko dengan teman-teman saya di kafe dibandingkan saya mau merenungkan firman Tuhan di rumah. Berapa banyak waktu yang kita sudah buang hanya untuk kongko-kongko atau nonton atau mengerjakan hobi kita dibandingkan waktu yang kita gunakan untuk mengenal siapa itu Yesus dalam hidup kita. Karena ketika kita mengenal siapa itu Yesus dalam hidup kita, ketika itu pula
kita akan mengerti apa rencana dan rancangan Dia dalam hidup kita. Dan ketika kita mengerti rencana dan rancangannya dalam hidup kita baru bisa mengerti bahwa apapun permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, pergumulan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, itu kita bisa responi dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendaknya. Ya. Dan yang berikutnya, bagaimana supaya kita bisa setia untuk masuk dalam ketaatan yang benar? Kita harus berusaha mengenal siapa itu Allah. Pengenalan yang benar akan membuat kita semakin masuk dalam ketaatan. Pengenalan yang benar akan Tuhan akan membuat kita semakin setia untuk tetap taat kepada firman-Nya. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa mengenal Tuhan saya? Gampang dikatakan, mungkin sulit dilakukan. Yang pertama, saudara harus meluangkan waktu untuk mencari kebenaran Tuhan. Baca firman. Setelah saudara mendengarkan firman, saudara harus melakukan firman itu. Jadi pengenalan akan Tuhan itu tidak hanya semata-mata saudara datang ke gereja setiap minggu, saudara pergi ke kebaktian setiap minggu, saudara menjadi pengkhotbah setiap minggu, saudara melakukan pelayan apapun. Bukan itu yang menjamin saudara bisa mengenal Tuhan. Bahkan pembacaan Alkitab pun setiap hari saudara baca, belum tentu saudara bisa mengenal. Kalau gitu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Pembacaan firman, mendengarkan firman, itu hanya langkah pertama untuk mengenal. Tetapi ketika saudara dimasukkan atau diizinkan Tuhan untuk masuk dalam sebuah masalah, disinilah saudara akan lebih banyak mengenal siapa itu Tuhan. Jadi masalah Tuhan izinkan dalam hidup saudara untuk saudara bisa bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Jadi mulai sekarang saudara harus berpikir bahwa masalah itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk memperkenalkan siapa dirinya. Ingat bahwa masalah bukan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita merespon masalah. Ketika kita merespon masalah sesuai dengan firman Tuhan, kita akan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Jadi inilah dasarnya kita harus melakukan ketaatan, yaitu mengenal Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan perintah, kita harus mengenal dulu siapa yang memberi perintah kepada saya, baru kita bisa taat. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa masuk di dalam ketaatan yang benar? Kita harus menyerahkan hidup kita kepada otoritas. Firman Tuhan berkata, masuklah dalam ketaatan, walaupun yang paling sederhana. Kita diminta untuk belajar masuk dalam ketaatan, mulai dari otoritas dalam kehidupan kita masing-masing. Coba saudara belajar, siapa otoritas di atas saudara? Apakah saudara mau menundukkan diri kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam hidup saudara? Tidak usah bicara tentang ketaatan yang terlalu besar tentang firman Tuhan. Sementara saudara punya otoritas. Di rumah ada orang tua sebagai otoritas. Ada kakak. Di kantor ada atasan kita. Apakah kita sudah melakukan ketaatan dalam hal yang kecil, yang sesederhana itu? Waktu saudara pergi ke luar rumah, jalan ke kantor, di situ masih banyak otoritas-otoritas, yaitu peraturan-peraturan. Apakah kita mau taat terhadap peraturan yang sangat sederhana? Disinilah kita diuji. Jadi kita melakukan ketaatan harus menundukkan diri kita kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita simpulkan, ya, mengapa kita harus masuk dalam ketaatan? Yang pertama, karena ketaatan merupakan konsekuensi sebagai kita orang percaya. Jadi kita taat karena kita sudah diselamatkan. Yang kedua, merupakan jalan untuk kita bisa mengenal siapa itu Tuhan. Melalui pilihan-pilihan dalam kehidupan kita, melalui permasalahan dalam hidup kita, kita harus mau masuk dalam ketaatan. Ketika kita masuk dalam ketaatan,
kita makin mengenal siapa itu Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai tanda kalau kita mengasihi Allah. Dan selanjutnya, masuk dalam ketaatan sebagai ekspresi dari sebuah penyembahan yang tertinggi di dalam hidup kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ketika kita masuk dalam ketaatan, lihat betapa berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan saudara. Saudara tidak perlu mengklaim, karena ketika saudara masuk dalam ketaatan, Tuhan akan memberikan berkat. Jadi fokuslah bukan kepada berkat, tetapi fokuslah kepada bagaimana supaya kita bisa melakukan firman Tuhan dengan kesetiaan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah, kepada siapa kita harus taat? Kita coba buka Kisah Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi yang pertama, kepada siapa kita harus taat? Kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa taat kepada Allah sementara Allah tidak kelihatan? Bacalah firman Tuhan, lakukan semua itu dalam kehidupan saudara. Yang kedua, kita harus taat kepada orang tua. Coba kita buka Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Coba perhatikan ayat yang baru saya baca tadi. Kita diperintahkan untuk taat kepada orang tua. Kita diperintahkan untuk menghormati orang tua. Lihat akibatnya di ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi setiap janji Tuhan untuk memperpanjang umur kita di bumi, itu ada syaratnya. Yaitu hormatilah orang tua. Turutilah perintah-perintahnya. Jadi yang kedua, siapa yang harus kita taat adalah orang tua. Yang pertama tadi adalah Tuhan. Yang ketiga, di dalam Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kemudian ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Yang ketiga, kepada siapa kita harus taat? Kepada pemimpin gereja. Kepada pemimpin rohani kita. Yang pertama tadi, kita harus taat kepada Allah, kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus taat kepada orang tua. Dan yang ketiga, kita harus taat kepada pemimpin rohani kita dalam gereja. Dan yang terakhir, kita harus taat kepada pemerintah. Kita buka di Roma 13 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Yang pertama, kita diperintahkan untuk taat kepada Tuhan. Yang kedua, kepada orang tua. Yang ketiga, kepada pemimpin rohani kita. Dan yang keempat, kepada pemerintah di mana kita berada. Tunduklah kepada pemerintah, karena pemerintah yang ada, yang mengatur di mana kita berada, itu semua atas kehendak Tuhan. Tunduklah kepada peraturan pemerintah. Baik, pemirsa Pijar TV yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membahas tadi bagaimana supaya kita bisa masuk dalam ketaatan. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kenapa kita sulit untuk masuk dalam ketaatan. Dan pada episode ini kita juga membahas bagaimana supaya kita bisa masuk dalam ketaatan. Kiranya apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini akan menjadi berkat bagi saudara.
dan akan menjadi pencerahan untuk saudara boleh masuk di dalam ketaatan demi ketaatan. Karena Tuhan Yesus pun mengajarkan ketaatan dan dia taat sampai mati di kayu salib. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, nantikan pembahasan topik-topik menarik lainnya di dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara telah menyaksikan program ini. Tetaplah saksikan program ini setiap hari di Pijar TV agar kita dapat bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap donasi yang rutin saudara kirimkan kepada kami. Kami mampu memproduksi program ini dan terus mengudara ke seluruh Indonesia melalui beberapa platform satelit oleh karena dukungan dana saudara. Donasi saudara membantu kebenaran firman terus tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Untuk itu, saudara yang ingin menabur, silakan kirimkan dukungan dana ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam terang bagi Indonesia.